Halo? Waduh, bagaimana bro? 80 jutanya aman kan? Ini si Angel nih bisa segala posisi bro. Bisa ditaruh di tengah, belakang, diputer-puter aja. Mantep lah pokoknya lah. Tapi aman ya 80 juta. Ini apa ini 80 juta? Apaan? Angel 80 juta lagi. Bahaya bener ini acara sekarang. Kebanyakan Victor sih. Angel de Maria. Udah bosen main di PSG, mau main di Indonesia. Kita lagi... Masa cuma 80 juta? 80 juta buat gua kali. Juan Pablo Angel kali. Bukan Wah. Angel Di Maria. Udah, itu percaya. Udah lewat ya masanya ya. Iya. Jadi 80 juta di depan, belakang, di tengah, mau puter-puter bisa. Intinya segala, mungkin jadi pelatih juga bisa. Oke. Kita kembali lagi ke Halftime Show bersama saya Erwin Witinansyah dan Aryo Yosia. Udah lama nih kita nggak ketemu. Terakhir tahun lalu, ini udah setahun berarti. Udah setahun. Berapa purnama ya? Tahun. Film AADC. Tahun berganti, bahasan berganti. Jadi ini sekarang masuk ke bursa transfer Liga Indonesia. Musim baru masih agak lama. Sebenarnya musim baru atau enggak sih? Piala Indonesia masih main loh. Masih main Piala Indonesia. Babak 16 besar ya? Ya, Liga Indonesianya nanti habis pemilu katanya. Katanya kalau jadi. Habis Pilpres ya. Tapi itu ya ini walaupun Udah mulai hot. belum pasti tapi bursa transfer udah mulai panas ya. Udah mulai hot. Ini komoditi, kita bahas apa dulu nih? Komoditi pemain yang hot siapa? Yang sudah pindah. Beto ya, Sriwijaya degradasi dia pindah ke Madura United. Ya. Menuju kepada Jalilov, goceng satu pemain Jalilov, kokang bola, oh cantik sekali jebret, ya gol, baca nian kerja. sama temennya Zulfiandi. Oh iya tuh pemain timnas. Tapi kalau gue sebenarnya malah tertarik bukan ngomongin tentang perpindahannya. Soal apa dong? Gue tuh agak aneh loh ngeliat bursa transfer Indonesia loh. Kenapa? Karena setiap kontrak pemain tuh durasinya pendek-pendek. Udah 1 bertahun-tahun, tahun. bro. Iya, itu dari zaman dulu. Dan akhirnya klub gue ngeliat nggak pernah bisa dapat keuntungan dari menjual pemain. Iya, karena statusnya setelah kompetisi selesai free transfer. Ya apa namanya, lihat aja Da Silva yang diambil klub Korea Selatan. Bayangkan Persebaya ngambil itu murah. Kalau misalnya dia kontrak jangka panjang kan dia bisa dapat miliaran rupiah atau puluhan miliar gitu kan. Tapi kan itu nggak pernah terjadi. Dan lucunya gini, ya adalah beberapa klub berani kontrak lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi karena pemain terbiasa kontrak 1 tahun sampai dia lupa kontraknya tuh. Ada pemain Persija tuh. Iya. Sandi Suto kan dia udah pindah ke Carlton, dia pikir kontraknya udah habis, nggak taunya kontraknya masih setahun. Kan gila gua bilang. Biasanya sih ya, memang nggak banyak pemain-pemain yang dikontrak lebih dari 1 tahun. Kecuali pemain muda. Ada sih beberapa Ada klub ya, ya. Waktu itu pernah Arema juga ngontrak pemain muda lebih dari 1 musim. Cuma lo ngerti nggak sebenarnya kenapa Nah kok? itu gue mau, kenapa sih sebenarnya bisa kayak gitu ya pola pikirnya Indonesia? Lo nanya, gue nanya. Terus yang jawab siapa dong? Itu mas yang di depan sana. Kalau kalau menurut gue ini ada hubungannya sama kebiasaan memulai kompetisi Indonesia yang hampir selalu nggak pasti, ya kan? Oh iya juga ya. Bulannya tuh kan maju mundur. Ini kan taruh contoh sekarang, Liga tahun 2019 mulainya habis Pilpres. Udah, patokannya gitu doang. Iya, sementara Piala Indonesianya belum kelar Ya kan, musim patokannya lalu. gitu doang. Tanggal berapa Belum mulainya, ketahuan ya. selesainya tanggal berapa nggak ketahuan. Dan itu agak merepotkan klub juga ya, perencanaan keuangan ya. Oh iya, akhirnya jelas. mereka yang aman-aman aja ya, kontraknya rata-rata ngikutin durasi kompetisi setahun atau 8 bulan aja mungkin ya. Dan cuman bukan di Liga 1, di Liga 2 dan di bawah-bawahnya itu Hampir sama ya. kejadian waktu Piala Indonesia. Mereka masih main di Piala Indonesia nih, kompetisi udah selesai Liga 2, main di Piala Indonesia, jedanya agak lama dari kompetisi sama Piala Indonesia. Pemainnya udah bubar sih. Pemainnya udah ganti. Ini gue Pemainnya yang udah masih bubar. belum kejawab sama gue nih, tadi makanya gue ngomong Piala Indonesia tuh. Ini kan pemain udah pada baru semua nih. Maksudnya jauh-jauh Persija yang baru juara Liga kan. Ini ntar pemainnya pemain baru gitu kan. Yang buat gue nih agak aneh gitu, musim ini jadi musim apa? Musim durian, musim mangga. Ini namanya musim tanggung. Ini kayaknya PR ya PSSI ya. Jelas. Apa beresin match fixing dan macam-macam. Ini juga ini karena ini bisnis. Bagaimana bisa klub dapat duit kalau kontraknya pendek-pendek? Betul. Gue kebayang itu Persebaya tuh kalau misalnya dalam kondisi normal di klub Eropa,
10 miliar itu ngantongin sebenarnya David dijual Da Da Silva Silva ya. ya ke klub Betul. elit Korea gitu. Suasana pertandingan juga pastinya berimbas terhadap psikis. David Da Silva, David Da Silva, David Da Silva, gol! Itu padahal David Da Silva waktu pertama datang ke Indonesia terus main di Persebaya kan sempat diragukan. Ini pemain kok nggak ngegolin. Kan Ternyata jadi runner up top scorer. Scorer dan Udah gitu dikontrak sama itu yang maksud gua sayang. Pohang ya. Iya, kalau dapat 10 M kan bisa satu musim udah aman dia hidup. Ya, jadi ini PR buat PSSI sama pengelola liga. Tapi belum selesai dong pembahasan kita lagi. Belum, masih ada 2 segmen lagi ya. Tunggu saja. Masih di halftime show. Masih ke bawah 80 juta itu tadi, 80 Bro. juta, aduh. Kita bahas Tapi masih ngomong-ngomong 80 juta minimal dapat Aiga ya. Aila lah. Agia. Agia. Ini 80 juta dapat Kebayang tuh di kepala gua. Dapat 4 roda tapi yang di sebelah sana dapatnya cuma 2 kaki. Angel Di Maria. Angel mari. Iya, Angel Juan Pablo susah. Angel ya, susah. Kita bahas soal klub sekarang. Iya, bursa Juara transfer juga bertahan. nih Ya, masih masih ya. bursa transfer. Persija Jakarta juara bertahan. Sang juara. Biasanya kan kalau juara pelatihnya akan tetap, pemain-pemainnya Ikat sebagian iya. besar tetap. Ini kayaknya dibongkar habis nih sama manajemen Gua bingung, Persija bro. nih. Bahkan gua agak pilu juga tuh pilu. Dengar komentar Ismet Sofyan gitu, kita mau main Piala Asia, pemain ganti semua. Ini kan Ya, ambil contoh lah si pemain terbaiknya, Rohit Chan pergi diganti yang namanya Abdul Hadu. Namanya ribet tuh gua, pemain dari Uzbekistan ya. Uzbekistan. Gelandang bertahan Meskipun juga. pemain timnas, ya kan Uzbekistan, si Rohit Chan juga timnas Nepal. Tapi kan Rohit Chan lebih tahu gimana mainnya di Tapi kalau sebelum Indonesia. ngomongin pemain, kita ngomongin pelatihnya itu. Pelatihnya juga Gua ganti. Gua agak kaget gitu kan. Si Teko, maaf Om Teko, gitu kan. pelatihnya ganti juga. Ini agak aneh memang ya. Teko Persija. kembali United, kemudian kembalinya kawan lu tuh, Siapa tuh? Om Ivan Kolev. Wah. Angkatan lu tuh, angkatan gua juga sih sebenarnya. Ivan Kolev ya sekarang. Pelatih yang sebenarnya udah matang, malang melintang lah Indonesia. Ya. Cuma kalau dibandingin sama Teko soal koleksi gelar juara ya jelas kalah Kolev. Kolev kan belum pernah juara sama klub di Indonesia. Iya, ya sama kan? Persija juga nyaris tuh waktu itu 2012. Baru nyaris doang. Tapi Ya. kalau Teko kan udah juara. Udah gitu Kolev waktu di PSTNI juga nggak cemerlang amat kan waktu itu PSTNI-nya. namanya belum Restira ya. Ya, jadi pelatih, pemain ganti semua, banyak yang ganti. Ini kalau menurut gua perjudian loh buat Persija. Karena mereka kan juga main di kompetisi Piala AFC. Piala AFC. Tapi Vin, kalau ngomongin kita klub habis juara, gua tuh juga ya tadi sama seperti kita sebelumnya ngomongin kecenderungan transfer satu musim. Klub di Indonesia ini juga kayaknya beberapa yang juara, cuma kecuali Persipura ya. Yang lain tuh juga gitu kan, habis juara, habis itu melempem. Iya. Apa karena dia jor-joran, habis-habisan satu musim untuk demi juara, ketika target ambisinya hilang, kemudian begini. Selesai. Ya, gua setuju sama lu. Persipura itu patut contoh ya. Iya. Waktu itu pelatihnya Jackson Tiago, pemainnya juga Boas, terus ada pelapis-pelapisnya lagi, itu anak-anak Papua. Nah, itu yang perlu dicontoh sebetulnya sama Soalnya klub di Indonesia. Persija mungkin ya sederhana sih. Kita ingat Persik Kediri kan, bagaimana mereka dikdayanya. Sekarang kemana? Liga 3 mau Liga 2 aja balik susah bener gitu kan. Lu bayangin gitu kan, PSS gitu ya. sama, Yoi. habis juara. Itu Persik Dream Sama Team loh. tim sayangan lu, Persebaya. Itu naik turun gitu kan. Iya. Kayak yo naik turun Iya. naik turun. Gak pernah gitu loh ya, stabil gitu. Karena yang maksud gua udah juara, udah happy, kemudian udahlah tahun depan Lepas aja. Apalagi ada beban tanggung jawab main di kompetisi Piala AFC kan. Itu nggak mudah karena harus bagi 2 tim. Apalagi kalau apalagi ini. Biaya tuh. Itu Iya, biaya iya. juga. Tambah lagi Piala Indonesia. Ya buat gua problem klasik yang sebenarnya jangan lah ya, sayang lo, gila lo, kesempatan main di Asia tuh kan nggak setiap tahun bisa Oh dapat. iyalah. Dan pride-nya buat Indonesia kan juga bagus, walaupun juga sebenarnya kita nggak bisa underestimate juga Persija, karena artinya kan kita belum tahu nih bongkar pasangnya ini, ya terlepas Ivan Kolev belum juara tapi paling nggak kualitasnya bagus lah. Ya. Tambah satu lagi nih ada yang baru nih. PSM juga nggak dibahas. Bukan. Persija ada yang baru Siapa? lagi. Lapangannya baru. Oh, lapangan Lapangan Aldiron. Aldiron. Keren lapangannya. Kemarin lu ya habis liputan di sana ya bro? Jadi keren lapangannya. Tadinya kan numpang di Sutasoma. Nah, ini Boleh lapangan nambah sedikit sintetis. lagi, tadi tuh
nggak Persija aja, PSM juga bongkar pasang gitu. Juara gitu. PSM nyaris 2 musim bongkar pasang. Sakit ya katanya Robert. Pelatihnya sakit, Robert Rene Albert. Terakhir boleh nambah dikit aja. Madura United gila. Wah, ini dream team kalau ini. Iya, malah gua agak aneh gitu. Ini klub baru kan sebenarnya, yang dulu namanya membeli haknya Pelita Jaya kan. Lisensinya Pelita Jaya gitu kan. Musim ini gila-gilaan ya. Mau sebut satu Andi Firmansyah, Beto, Julfiandi, siapa lagi? Siapa lagi? Sebutin. Tapi yang jelas Madura United ini tim yang penasaran. Itu pemain yang Pestira tuh yang penyerang juga. Oh, Alexander Raki. Abdul Saluhu kali ini mencoba memberikan umpan. Bahaya kali ini. Bahaya dan gol! Detik-detik terakhir pertandingan, Alexander Rakic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Lo bayangin kalau misalnya Beto main sama Alexander Rakic. Itu kan siapa yang cetak gol? Belum ada Greg Nekolo yang masih ada lah. Lu bayang. Tapi ya gua dari musim lalu ada Greg, ada Zarahan. Musim lalu kan dahsyat. Musim ini gila-gilaan gitu kan. Ya, tapi apakah juara kita belum tahu karena mereka nggak punya. Jangan-jangan habis juara gini juga. Juga degradasi. Bersih Kediri. Ya udah. Lanjut lagi di bahasan selanjutnya dong. Selanjutnya. Masih ada 1 kali lagi. $80 juta tuh bisa beli berapa sepatu? 80 juta lagi. Aduh, 80 juta. 3 segmen pembukanya 80 juta terus. 80 juta itu bisa beli sepatu 1 kontainer kali. Angel. Kalau bahasa Jawa angel banget, 80 juta. Kurang sip kalau kita nggak bahas timnas. U22 nih. U22 karena lagi pelatnas di Jakarta. Pelatih Indra Syafri. Pemain-pemainnya siapa aja, Bro? Ini juga bursa transfer ini, ada kaitannya. Apa namanya, timnas U22 itu sebenarnya bukan jiplakan lah ya. Anak-anak U19 yang naik kelas lah ke U22. Ya, dan naik level. Dan sekarang ini lagi dalam periode yang matang. Jadi kalau bilang bahwa pemain-pemain ini laku di pasaran, ya bener lah. Mantas. Apa namanya, mulai muda, bersinar, bertenaga, darah muda gitu kan. Ya udah, lu bayangin aja nih sekarang Osvaldo Hai. Darah muda. Lagunya Bang Omat ya. Osvaldo Hai itu jadi komoditas panas di bursa transfer. Padahal dia tahun lalu kan nggak main di timnas senior, U23 juga nggak main. Nggak dipanggil juga, tapi bagus. Justru dia bisa fokus. Mungkin karena itu, jadi dia bisa lebih fokus di Persebaya. Akhirnya Persebaya dari papan tengah cenderung papan bawah. Udah mau degradasi lah hampir ya. Peringkat atas, peringkat 6 apa 5 tuh. Gara-gara salah satunya Osvaldo Hai. Dan sekarang jadi rebutan tuh. Jadi rebutan. Karena belum deal di Persebaya, Persebayanya juga bilang kayaknya udah Janur udah bilang kayaknya nggak bakal deal nih sama Persebaya. Iya. Ternyata si Osvaldo-nya juga masih ngarep, Cing. Iya, karena memang Persebaya itu gua harus akuin memang ikatan persaudaranya bagus. Selain Osvaldo Hai, Sadil Ramdhani, pemain kontroversial dari U22 ini yang terlibat kasus pemukulan wanita. Iya. Laku dia. Ini dijadikan sebuah wacana untuk mendukung Indonesia. Jambret! Lagi-lagi. Iya! Garuda Muda bersatu semua untuk mendukung kita. Kita langsung ke luar negeri loh. Ke Pahang. Ganti setelah musim lalu ada Evan Dimas sama si Ilhamuddin, sekarang dia berkelana. Dia pergi. Iya, Witan Sulaiman bentar lagi mau ke Spanyol. Witan Sulaiman itu pemain paling muda di timnas U22. Tapi dia mau trial ya ke Spanyol. Luar biasa memang. Setelah sebelumnya Egy Maulana teman-temannya juga main di Polandia. Nah, soal pemain-pemain sebenarnya ini agak satu sisi kita senang ya ada pemain-pemain kita yang pergi ke luar negeri untuk main di klub luar negeri. Tapi di sisi lain mereka jadi susah untuk dipanggil untuk ke timnas kalau turnamennya itu nggak turnamen resmi. Dan emang U22 ini tahun 2019 ini punya beberapa event krusial tuh. Apa aja? Selain Piala AFF yang akhir Februari sampai awal Maret kemudian selanjutnya apa banyak kan gagap nih gua. SEA Games. SEA Games juga pertengahan tahun. Tambah lagi ini kualifikasi Piala AFC U23 kan. Tambah lagi kualifikasi Piala Dunia U22. Jadi memang tim ini memang dibanding tim senior tahun 2019 ini benar-benar jadi porosnya PSSI, harapannya PSSI lah buat berprestasi. Padahal kita punya beberapa pemain yang main di luar negeri ya. Ezra Walian dipanggil tuh, tapi nggak datang-datang. Belum datang. Terus Sadil Ramdhani, ya kan? Kalau jadi Witan Sulaiman. Jadi ada beberapa pemain yang memang masuk usianya di U22, kemampuannya bagus, pantas, tapi main di
di luar negeri. Dan di Piala AFF ini gol kan katanya kan nggak ditarget juara. Gue setuju tuh. Jangan ditarget juara lah, karena memang target golnya kan harus berbeda dong. Iya. Kalau mau juara mau level junior harus suruh juara. Gua bingung mau Yang senior dong harus tapi juara. Tapi nggak juara terus kita frustrasi. Ini masih baper gara-gara AFF nggak juara. Enggak sih, 80 juta tadi gua. Aduh, angel susah. Nah, sekarang karena udah azan, kita waktunya berhenti. Iyalah, Ya. masih sholat lo. Yoi. Gua ke gereja dulu gitu. Kita ketemu lagi Hari Minggu. minggu depan di acara yang sama, Halftime Show. Jadi pasti minggu depan. Dengan gua Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. ya, terima kasih.